Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi harga wajar untuk emiten PTBA ya, Bukit Asam. Sekarang jam 9 ya, jam 9.49. Makasih teman-teman, sampai jam sekarang saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di tanggal 11 bulan Mei. Kepada teman-teman yang senantiasa mensupport dalam bentuk komentar, yang like, yang nge-share sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Terus untuk liburannya semoga teman-teman liburan dalam keadaan happy terus teman-teman ya. Yang telah memberikan dukungan berupa super tank, terima kasih selama ini. Super tank teman-teman ya bermanfaat. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, langsung aja seperti biasa saya menghitung harga wajar tidak kemana-mana dan menggunakan yang paling simpel, yaitu pakai menggunakan PE rasio. Rumusnya EPS dikali dengan PE rasio rata-rata selama 3 tahun dan PBP yaitu harga buku dikalikan dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Jadi saya berusaha untuk sesimpel mungkin teman-teman untuk menghitung harga wajar ataupun yang lainnya ya. Kita membahas secara simpel aja. Baik, untuk saat ini net income-nya si PTBA ini dari 791 miliar ke 391 sangat menurun sampai 400-an ya, 400 miliar menurunnya ya. Revenue dari 9,4 ke 9,9 tapi meningkat teman-teman. Revenue bagus meningkat ya. Jadi secara penjualan tidak masalah, malahan bagus ya. Cuma net income-nya aja mungkin banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan akhirnya menggerogoti untuk net income-nya ya. Sekarang PR ratio di angka 6,64, rata-rata di 4,53, artinya cenderung mahal ya teman-teman. Tapi kita lihat nanti berapa sih harga wajarnya ya. Untuk PBB-nya 136 ya, 1,36. Dia belum dicek ya PBB-nya. PBB ya selama 3 tahun. Kita cek berapa? 1,57. Di sini 1,64. 1,36 ya, masih murah lah teman-teman ya, masih di bawah. Harga saran itu masih di bawah ya. Terus untuk DR-nya, harga buku dulu, harga bukunya 1.990. Harga DR-nya 0,09 sedikit teman-teman ya. Kita lihat untuk cash-nya 4,8 triliun, equity-nya 22,9 triliun dan hutangnya cuma 2 triliun aja, sangat sedikit hutangnya. ROE-nya 20,52, keren teman. Ini ROE-nya sangat keren teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya, berapa sih harga wajar untuk PTBA ini ya. Nah, untuk EPS-nya kita lihat ya, di angka 408,33 ya. 408,33 dikalikan dengan PE rasionya ya. 4,53 ya. 4,53. Berapa hasilnya? Di angka 1.849 teman-teman ya. Nah, kita cek satu lagi ya. Nanti kita jelaskan teman-teman ya. Kita cek satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. 1.990 ya. Kayak tahun kelahiran ya. Dikalikan dengan PBP rata-ratanya 1,57 ya, 1,57 ya. Hasilnya di 3.124. Nah, terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Nah, ini tahun kuartal kemarin ya. Kita catat dulu sini baru kita jelaskan ya. 1849. 1849 kalau berdasarkan PBT 3124 ya. 3124. Benar kan 3124? Ya, teman-teman ya. Nah, harga wajar sudah dihitung. Nah, kita lihat ya, dicatat tanggal 11.05.25 ya. Nah, sudah teman-teman ya. Jadi saya serahkan kepada teman-teman percaya sama yang mana,
mau berdasarkan PE rasio ataupun PBP, itu saya kembalikan kepada teman-teman. Nah, kalau dari saya bagaimana gitu teman-teman ya. Kalau dari saya cenderung saya menargetkan ke angka sini dulu untuk yang pertama kalinya, sudah kesentuh dengan baik tapi tidak tersentuh dengan body, artinya saya tidak akan hapus. Yang kedua ada di sini teman-teman, targetnya di angka 3.100. Nah, ini di sini ada gap teman-teman, ada gap yang sangat lebar kalau nggak salah sini. Area mana yang gap sangat lebar ya, 3.600 ya. Nah, sini teman-teman, ini gap yang sangat lebar. Sudah saya kasih tanda kok. Nah, sini teman-teman. Ini gap yang sangat lebar ya. Nah, target saya itu bukan ke harga wajar tapi ke sini 3.600 teman-teman. Kenapa di sini ada gap yang sangat lebar ketika dividend trap, teman. Ini bulan apa dividend trap? Bulan Juni. Nah, maka siap-siap bulan Juni teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sebelum bulan April, Mei, Juni dikit aja sebentar lagi. Ini target saya di sini teman-teman. Ini target saya. Kita akan tulis target tanggal 11.05.25. Nah, ini target yang akan saya canangkan teman-teman ya. Kejemputnya kapan? Pokoknya saya ke sini aja targetnya. Jadi teman-teman kadang-kadang suka bertanya, besok naik enggak, besok turun enggak? Saya sebenarnya kalau soal besok naik atau turun teman-teman ya, saya tidak mempersoalkan dari dulu juga teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah tahu di mana target kenaikannya, di mana target penurunannya. Apabila dia sampai ke target penurunannya, saya akan melakukan rencana ya. Saya melakukan rencana untuk average ataupun untuk saya biarkan. Begitupun dengan target yang akan saya capai. Saya cenderung ya udahlah, tahun ini mungkin atau bulan ini tidak kuat, saya akan take profit di harga sekian. Tapi saya akan bertahan ketika ini bisa mampu nih target yang saya inginkan di harga atasnya, maka akan saya tahan walaupun dia turun kembali, tetap akan saya lanjutkan, cenderung tidak akan cut loss teman-teman. Itu yang biasa saya lakukan karena saya punya keyakinan akan ke situ. Kenapa alasannya? Contohnya kalau PTBA ini ada gap gitu kan. Terus kalau dibawa ke bawah lagi ya lagi murah teman-teman, ya udah saya mau tambah muatan lagi malahan gitu kan ketika murah. Nah, sekarang itu dia posisinya itu di harga tengah ke bawah. Jadi teman-teman kalau ingin cepat kejemput di sini sebenarnya ini. Di angka 3 ribuan teman-teman, di angka 3.088 itu soalnya sudah 2 kali dia menyentuh harga tengah, 3 kali malah nih. 3 kali menyentuh harga tengahnya. Jadi untuk kesempatan ke angka 3.000 bisa teman-teman. Ya mungkin untuk ke harga yang saya inginkan ya agak lama dikit nggak jadi masalah lah teman-teman. Kalau saya sih nggak tidak jadi masalah ya. Kalau teman-teman bermasalah enggak? Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah harga wajarnya berdasarkan kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dan kuartal 1 tahun sekarang gitu ya. Ada peningkatan ada penurunan ya dari kuartal 4-nya dari 1997 ke 1849. Cuman untuk PBB ada peningkatan dari 3086 ke 3100-an teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya menargetkan yang terdekatnya di angka 2830, terus di angka 3100-an ya, itu yang terdekatnya. Kemarin yang sini sudah tercapai dengan baik, tinggal di sini ada beberapa kali percobaan 1 2 3 4 5 6. 6 kali percobaan tapi belum sampai ke 2830 dengan body ya. Kalau dengan shadow sih sering dia teman sampai 6 kali kan. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di angka 2770. Nah, ini sudah bisa melewati. Jangan sampai sudah melewati MA20-nya, hati-hati teman-teman ya. Di sini ada tanda penurunan di angka 2640. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini ya. Kenapa ke sini? Karena di sini ada si ekor hijau, teman-teman. Ini ada tanda penurunan. Di sini juga ada gap yang sangat lebar di angka 2460. Saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu ya, lebih murah lagi nantinya teman-teman ya. Ataupun ke angka 2320 juga nggak jadi masalah. Kalau saya sendiri tidak jadi masalah gitu teman-teman ya. Cenderung kalau saya punya barangnya akan saya average gitu kan. Ini 16% aja, 15% itu belum saya average teman-teman. Saya akan nunggu 20%. Nanti ketika 20%, ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas baru akan saya average. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya barang di area-area 2700-an, kalau dibawa ke bawah ya ini adalah tanda penurunan di angka 2650 dan di angka 2460 ya. Itu bisa terjadi kenapa karena di sini ada gap juga ya, gap yang sangat lebar juga. Oke teman-teman, jadi PTBA seperti itu ya. Teman-teman harap berhati-hati aja ketika sudah menemukan tanda-tanda penurunan seperti ini. Hati-hati aja. Nanti teman-teman mau melakukan apa tuh ya? Apakah mau average atau dibiarkan atau cut loss? Saya pikir sih PTBA jangan cut loss, ngapain cut loss teman-teman. Ini juga potensi ke 3.600 juga ada. Kenapa adanya? Karena di sini gap yang sangat lebar teman-teman. Gap yang sangat lebar pasti ketutup kok gitu.
awal akhir pasti ketutup. Sekarang juga posisinya masih posisi murah ya, cenderung dia dari harga tengah ke bawah juga tidak terlalu tidak terlalu pas di harga tengahnya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau mau harga yang paling dekat yang tadi saya bilang itu ya di angka 3 ribuan itu cocok teman-teman ya, yang terdekatnya gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk PTBA, hati-hati aja area 2650-nya. Kalau kita gedein teman-teman perhatikan ya. Nah ini sebenarnya si MA 20-nya masih menuju ke atas. Ini tanda-tanda kenaikan itu sudah dibikin sama di sini nih. Ya di angka 2700. Jadi ini juga ada tanda penurunan sih si ekor hijau di sini ya. Nah, ini ekor hijau tanda penurunan, di sini ada penurunan. Tapi secara MA sebenarnya masih posisi MA 20-nya masih posisi ke atas. Cuman ini MA 10-nya ya sudah mau menyentuh kan. Nah, ini kalau sudah menyentuh bisa putar balik teman-teman, bisa putar balik akhirnya di downtrend. Kecuali kalau hari ini ada besok atau pas bursa masuk gitu ya. Ada dorongan itu akan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk PTBA. Isian sekarang. Perhatikan bandar lokal cenderung ngejual ya dari mulai tanggal berapa nih? Dari mulai tanggal 21 April. Masih menjual, teman-teman ya. Bandar Poren bagaimana? Masih menjual, teman-teman ya. Nah, ini kan area sideway, teman-teman, area antara 27 sampai di angka 28 ya. 2800-an sama 2700 pas ya di situ ya. Nah, kita akan lihat nih si porennya siapa yang ngelempar ya terakhir ya. Yang lempar terakhir KZ AKZPCC yang nerima si HD, si YP, si NI tapi tidak terlalu besar ya untuk hari kemarin itu ya. Domestiknya ada si NI, HD yang ngelempar, ada OD, SQ sama XA. Ini sebenarnya broker bagus juga nih si XA itu ya, teman-teman ya. MG juga sudah mulai masuk. Nah, kita lihat ya dari tanggal 8 yang pembuangan agak lumayan, tanggal 15 bro itu mah. Tanggal 8. AKNI yang keluar ya di domestiknya SQ, OD sama PD masuk, ada teman-teman kita sudah mulai pada masuk. Ini perhatikan di sini teman-teman. Smart Money hari kemarin sudah mulai masuk ya di sini, udah bagus nih. Udah hijau ya teman-teman, udah hijau. Biasa kalau sudah hijau udah bagus. Jadi cenderung si Smart Money-nya belum jualan teman-teman ya. Ini cenderung belum jualan Smart Money. Belum ada yang tipis banget. Biasanya kalau mau jualan di harga tingginya ya, lagi menuju harga tinggi, biasanya ini kempes. Nah, itu biasanya terjadi penjualan di situ teman-teman ya. Seperti biasa kalau smart money itu kan bagian daripada retail tetapi dia punya pemodal besar teman-teman. Tapi dadanya terbatas maka dia suka ngambil sebulan gitu kan, nanti jual lagi, nanti ngambil sebulan jual lagi teman-teman seperti itu ya. Seperti halnya bandar teman-teman, ada bandar yang ngambil cuma 3 hari 4 hari modal CC itu ngambil kan seminggu ini dia ngambil nih atau enggak 3 hari ngambil maaf 2 hari kesononya jualannya sambil maaf harga sambil jualan itu cenderung CC kalau di harga 100 ke bawah atau 200 ke bawah cenderung seperti itu untuk broker CC Poren ya, ingat CC Poren seperti itu. Kalau BK kecenderungan biasa kalau BK itu ya dia suka ngehajar aja teman-teman. Dalam posisi bawah pun masih bisa jualan kalau si BK ini. Oke teman-teman, jadi si PTBA ini potensi naiknya apakah ada nih perhatikan untuk si apa namanya si Bandar Poren teman-teman ya. Ada pembuangan daripada Bandar Poren di sini 2 hari tetapi sebenarnya Bandar Poren masih ada di dalam ya. Lihatin aja si Bandar Poren siapa yang keluarnya ya. Tanggal 25 April saya cek ya tanggal 25 April. 25 April. Nah, Poren. Masih ada si AK, si BK ya. AK aja masih mempunyai 22 miliar, teman-teman. BK punya 18,1 miliar. Ya, ada CC di 7 miliar, AI. Ya masih ada teman-teman, masih ada nih ya. Nah, kita cek untuk gross-nya. AK ketemu AK jualan si AK teman-teman ya. ZP ketemu ZP juga jualan, BK ketemu BK. BK 95 jual 30 teman-teman ya. Si AK ngambil 134 jual 55 ya. Masih banyak berarti. YU ngambil 15 jual 10 berarti tinggal 5. BB 1,5 jual 10 berarti dia average teman-teman di semua jualan. Ini ZP di ZP sama si AK teman-teman yang menjadi topnya ya si GR di grossnya ya. Dan untuk forennya yang menjadi top untuk di regulernya si AK si BK sama si. Jadi broker bagus semua teman-teman. Jadi broker 3 ini broker bagus semua. Ditambah lagi yang istilahnya penggembiranya ada si YU teman-teman. Cuma sayang banget si BB masih udah keluar ya. Padahal si YU si BB bagus untuk penggembira di bawah teman-teman ya. Jadi sebenarnya si Bandar Poren itu masih ada di dalam, cuman baru ngebang seperempatnya.
Ini mudah-mudahan potensi sideway atas ya, mudah-mudahan di sideway ke atas lah, jangan terlalu ke bawah. Makanya kalau sudah mulai ke 26.30 hati-hati aja ya. Ke 26.30 hati-hati aja, dia bisa turun kembali, bisa menyebut PR-nya ke level 2460. Tapi target ini 28.30-nya agak sedikit susah, yang 6 kali percobaan tapi tidak mau dengan body teman-teman. Tetapi dia sudah ngasih tanda kenaikan di angka 2750 sama di angka 2770 dan satu lagi di angka 2800-nya. Ini tanda kenaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ini, sengaja saya bikin seperti ini, apa kuatnya di mana. Nanti apabila sudah bisa melewati 2800 dan diam di situ, cenderung dia akan bisa lolos ke targetnya. Target lebih dikit aja udah bisa lolos ke harga karena tanda kenaikannya sampai ke level 3120. Nanti targetnya di angka 3150. Oke, teman-teman, untuk PTBA mungkin seperti itu ya. Jadi untuk harga wajar, silakan teman-teman memakai metode yang teman-teman suka ya, dan cenderung bikinlah dipermudah. Ingat, bikinlah dipermudah. Saya sendiri mempermudah diri. Biar kenapa? Biar santai, biar bisa ngecek emiten-emiten yang lain dengan cepat, teman-teman ya, dengan cepat. Yang penting sebenarnya kalau untuk fundamental ya, selama hutangnya teman-teman ya tidak melebihi 0,5 masih aman. Ketika tokohnya ataupun ada manajemen tidak bermasalah secara hukum masih aman ya. Untuk yang lain sebagainya cenderung sebenarnya saya suka ya udah, kalau PR rasio besar milik milik bandar, kalau kecil milik fundamental, udah gitu. Sesimpel itu teman-teman saya itu ya. Untuk menganalisa itu sesampai itu biar nanti ke depannya banyak emiten-emiten itu menjadi pilihannya lebih banyak teman-teman. Ketika ada yang turun harga IPO, contohnya dia di-up duluan kan nih. Nah, kalau dia up duluan berarti potensinya hanya ke harga IPO-nya atau ke harga IPO-nya ketika listing itu harga IPO-nya berapa. Nah, mungkin targetnya ke situ. Tetapi apabila dia diterjunkan teman-teman dari level tertingginya, biasanya itu suka menjemput harga tertingginya. Hingga kita bersahabat dengan waktu aja. Soalnya di saham itu hanya bersahabat dengan waktu. Makanya teman-teman fundamental, teman-teman analisa soal bandarmologi, foreign flow, dan lain sebagainya, itu akan kalah dengan yang namanya strategi sabar, teman-teman ya. Terus strategi dasar, dari dulu itu strategi dasarnya apa? Beli di bawah, jual di atas, teman-teman ya. Beli di bawah, jual di atas. Jangan memaksakan diri untuk beli di atas. Niatnya ngambil 3 sampai 4 tik, tiba-tiba longsor, teman-teman. Itulah yang akan menjadi beban buat teman-teman. Orang lain nunggu cuan, teman-teman hanya nunggu kejemput aja, jangan sampai seperti itu. Terus kepada teman-teman yang baru masuk di bursa, baru 1 tahun, saya juga masih baru teman-teman ya, masih mengalami 2 siklus aja gitu kan. Nah teman-teman yang baru lebih baik ambillah emiten-emiten yang benar-benar berdasar fundamental dulu deh gitu ya. Kenapa? Nanti sembari latihan kecil-kecil mungkin bisa merambah ke yang diambil sama bandarnya ataupun yang volatil banget teman-teman ya, untuk pergerakannya cepat, untuk scalping. Tapi untuk sementara waktu lebih baik teman-teman ngambil emiten-emiten yang RQ45 lah. Udah itu aja dulu untuk pembelajaran. Nanti setelah teman-teman berjalan silahkan gitu teman-teman ya melakukan yang namanya explore diri. Saya nanti cocoknya di mana? Apakah saya cocok scalping, apakah sosok swing, atau saya cocok investing teman-teman ya. Kadang-kadang kalau nanti juga ke depannya teman-teman ya, ke depannya nih teman-teman juga akan merasakan, oh iyalah lebih baik swing dulu, swing ini santai gitu kan. Nanti setelah swing ya udahlah, swing kejemput mulu gitu kan. Ya udah investing aja udah tahu kok ini. Nah, kadang-kadang begitu teman-teman. Nanti ke depannya akan seperti itu. Nanti ke depan lagi akan menjadikan kita itu cenderung ngambil ataupun saham-saham yang benar-benar aman teman-teman ya. Ya udahlah ya saya ngambil DPD-nya aja gitu karena dana saya udah besar. Mungkin untuk swing-swing dikit bolehlah gitu. Nanti ke depannya seperti itu teman-teman ya. Cenderung pingin santai di saham itu. Mungkin kalau sekarang teman-teman lagi masih masuk di bursa gitu, apalagi masih muda, explore semuanya teman-teman. Ada teman-teman condongnya kemana, ikutin itu ya. Oke teman, terus berlatih teman-teman. Tidak ada yang berhasil tanpa berlatih. Makanya saya bikin yang sesimpel mungkin. Kenapa sesimpel mungkin? Teman-teman biar cepat analisanya. Jadi bisa pindah ke emiten yang lain gitu kan. Kalau teman-teman lama analisa, jadi analisanya lama, beli ragu-ragu teman-teman ya. Ingat pesan saya teman-teman sekali lagi, beli saham itu di bawah. Bagaimana caranya? Teman-teman harus punya yang namanya pundacat seperti ini ya. Ini dibagi 3, atas, tengah, sama bawah. Kalau teman-teman beli di harga tengah berarti
suatu saat juga akan ke tengah lagi, walaupun di bawah ke atas nanti ke tengah lagi berarti kecuan gitu kan. Kalau dia bawa ke bawah lagi, suatu saat akan ke tengah lagi, berarti teman-teman akan kejemput. Nah, teman-teman kalau sudah lebih dikit berarti teman-teman di harga agak mahal. Kalau ke bawah dikit agak murah. Bagaimana cara melihat saham murah di sini berarti teman-teman? Setiap 10 tahunan ataupun 1 tahunan silahkan aja. Saya cenderung suka ngambil di angka 10 tahunan. Kenapa? Biar terlihat jelasnya dari awal 10 tahun ini pergerakannya seperti apa. Kalau pergerakan dari mulai sejak tanggal 20 sebenarnya cenderung uptrend nih. Step 1, step 2, step 3 nih, step 4-nya doang digagalkan gitu ya. Nah, kalau ngambil apalagi kalau ngambil dari tahun berapa nih? Dari tahun 2016 ya. Cenderung kalau bawahnya itu belum pernah ketembus lagi kecuali di sini teman-teman ya. Artinya posisinya lagi uptrend ini, apa di sini juga posisinya dia belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya suatu saat dia akan melebihi harga tertingginya kembali, teman-teman. Biasanya emiten-emiten yang seperti ini nih, yang tidak pernah menyentuh harga over, cenderung dia akan melampaui harga tertinggi yang baru. Cuman tinggal waktunya saja yang belum. Ya, kalau saya bilang kan ada siklus nih. Diangkat tahun berapa? 2018, diangkat lagi tahun 2022 kan ada siklus. Nah, ini siklusnya. Nanti dibawa ke bawah lagi, diangkat lagi. Berapa tahun dari sini jaraknya? Contohnya ada 2018 ke angka 2022. Sekitar 4 tahunan. Berarti kalau sekarang 2022 harusnya kan tahun 2024 ya kan? Diangkatnya kan? Dua 26 2026 berarti teman-teman kalau siklus 4 tahunan. Bisa jadi seperti itu teman, karena setiap emiten itu suka suka menemukan siklusnya. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, teman-teman ya, tergantung si bandarnya mau di markup-nya kapan, teman-teman ya. Maka butuh teman-teman yang namanya punda chart itu butuh untuk melihat berapa besar berapa kemungkinannya untuk siklusnya itu, teman-teman ya. Ya secara siklus sih harusnya tahun 2026 gitu kan. Sekitar 4 tahunan kan. Dari tahun 2022 kan, 22, 24, 26. Berarti mudah-mudahan sih tahun ini, teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini gitu. Tahun ini tahun depan gitu, mudah-mudahan tahun depan. Atau dipercepat bisa, teman-teman. Mudah-mudahan dipercepat gitu kan. Pinginnya seperti itu kan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Saran dari saya seperti itu ya. Silakan teman-teman metode apapun, yang penting paling simpel. Saya sendiri ingin yang paling simpel ya. Nah, untuk saat ini ya harga wajar cuma 1.800, kalau di 2.700 ya sangat mahal. Tapi kalau teman-teman lihat PBP, harga PBP di angka 3.000. Wow, murah ini gitu kan. Saya aja menariknya ke angka 28 sama di angka 3.100, bahkan harga tertingginya pun di angka 3.600 untuk menutup gapnya ketika dia terjadi dividend trap, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dividen kali ini ada dividennya nggak? Cek teman-teman, nanti cek ya. Nanti kalau sudah ada dividennya kita bahas lagi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk di rumah dan ciao.